Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandra Hello. Jadi sebelum kita memulai topik pembicaraan kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah film yang masih relate dengan topik yang akan kita bahas. Judul film ini adalah Unlock. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Linami yang merupakan seorang karyawan di perusahaan startup. Dalam perjalanan pulangnya, Linami kehilangan ponselnya, yang dimana ponsel itu berisi data-data penting pribadi milik Linami. Beruntungnya ponsel ini berhasil ditemukan dan berhasil dikembalikan kepada Linami. Namun setelah kejadian itu, hidup Linami menjadi berubah, banyak ancaman dan kejadian aneh yang terjadi di hidupnya. Usut punya usut, ternyata ada seorang hacker sekaligus psikopat yang berhasil menghack atau meretas ponsel milik Linami. Kejadian ini tentu saja memiliki dampak negatif terhadap kehidupan Linami, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas topik yang relate dengan keadaan Linami, yaitu tentang cybercrime. Berkaitan dengan cybercrime, tahun 2022 lalu, Indonesia juga digembarkan oleh kehadiran seorang hacker yang bernama Bejorka. Ia kerap kali meretas data-data pribadi milik pemerintah dan masyarakat dan mengambil data-data seperti nama, nomor telepon, NIK, NPWP, maupun data-data lainnya. Di era digital seperti saat ini, tak dipungkiri kita sebagai manusia seakan-akan dimanjakan oleh munculnya teknologi, khususnya internet. Internet tidak hanya memberikan kemudahan bagi kita untuk mengakses informasi, tapi juga memunculkan berbagai jenis kejahatan di dunia maya. Salah satunya adalah cybercrime. Cybercrime atau kejahatan cyber ini merupakan kejahatan yang dilakukan melalui komputer ataupun jaringan. Komputer digunakan untuk tujuan-tujuan ilegal seperti pencurian data, pelanggaran privasi, maupun penipuan online. Human error atau ketidaksadaran pengguna dalam mengambil tindakan di dunia maya merupakan salah satu penyebab terjadinya cybercrime. Yang pertama ada identity theft atau pencurian identitas. Biasanya pelaku mencuri dan menyalahgunakan data seseorang seperti nama, nomor telepon, nomor identitas diri maupun data-data lain yang digunakan untuk mengambil keuntungan finansial. Salah satunya adalah mengambil pinjaman online maupun mengklaim asuransi. Phishing adalah salah satu contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korbannya. Umumnya, kejahatan ini dilakukan melalui email maupun media sosial lainnya, seperti mengirim link maupun website-website bodong. Tujuan dari phishing ini sendiri adalah untuk mencuri identitas para korbannya seperti nama, nomor telepon, kode PIN maupun kode OTP yang digunakan pada akun-akun keuangan. Scamming adalah salah satu penipuan online yang dilakukan untuk mendapatkan uang dari korbannya. Penipuan ini akan memberikan informasi-informasi palsu kepada para korbannya. Ransomware adalah software jahat yang tidak hanya bisa menginfeksi komputer tetapi juga menyandra data-data milik penggunanya. Tindak kejahatan ini sangat menimbulkan kerugian yang besar bagi korbannya.
Kita tentunya tidak ingin kejahatan-kejahatan tersebut maupun kejadian yang dialami Linami terjadi dalam kehidupan kita. Nah, apa aja sih tips agar kita terhindar dari kejahatan cyber ini? Yang pertama, jangan membuat password yang lemah atau menggunakan satu password untuk seluruh akun. Gunakan password yang kuat seperti kombinasi huruf kecil, huruf kapital, maupun simbol-simbol lain. Dan usahakan password yang kalian buat jangan terlalu pendek ya teman-teman. Sangat dianjurkan untuk melakukan pergantian password secara berkala, misalnya setiap 30, 60 maupun 90 hari tergantung passwordnya kalian gunakan untuk akun apa maupun seberapa sering kalian mengakses akun tersebut. Kini ada banyak sekali sistem maupun media sosial yang menyediakan fitur 2FA atau autentifikasi dua faktor melalui pesan WhatsApp maupun SMS. Namun kalian harus lebih berhati-hati jangan sampai kode maupun PIN tersebut diketahui oleh orang lain. Hindari mengunduh software maupun aplikasi-aplikasi bajakan ataupun membuka dokumen yang berasal dari sumber yang tidak terjamin keamanannya. Selanjutnya, selalu mengupdate software yang digunakan. Baik itu PC maupun ponsel, pastikan kalian selalu mengupdate software yang digunakan. Pembaruan perangkat lunak ini tidak hanya akan menyediakan fitur-fitur baru maupun pengalaman yang lebih menyenangkan, tetapi juga semakin meningkatkan keamanan ponsel maupun PC yang kalian gunakan. Hal ini terutama sangat penting untuk aplikasi mobile banking. Yang gak kalah penting adalah melakukan backup file dari ponsel ke penyimpanan digital seperti Google Drive, OneDrive, maupun iCloud secara berkala. Hal ini penting banget kalian lakukan untuk menghindari kehilangan data yang disebabkan oleh berbagai sebab seperti kerusakan sistem maupun hal-hal lainnya. Selanjutnya, jangan pernah membuka attachment ataupun lampiran yang mencurigakan. Cara ini merupakan cara klasik yang digunakan pelaku cybercrime untuk menyerang pengguna. Biasanya, lampiran ini sudah disisipi oleh malware yang jahat sehingga tidak aman untuk dibuka. Nah, jika teman-teman menerima pesan maupun email yang mencurigakan dan berisi tautan yang mencurigakan juga, ada baiknya untuk diabaikan saja ya teman-teman. Selanjutnya, jangan pernah memberikan atau membagikan informasi-informasi pribadi maupun informasi yang bersifat privasi kepada orang lain. Hal ini kita lakukan untuk menghindari terjadinya pencurian identitas di dunia maya. Jika kalian ingin melakukan transaksi atau jual beli online, pilihlah e-commerce yang terpercaya dan jangan lupa untuk memeriksa rating, testimoni maupun reputasi penjualnya. Dan jangan mudah juga tergiur harga-harga yang murah ya teman-teman. Kemudian, hindari transaksi melalui dompet digital dan utamakan transaksi melalui rekening. Karena jika amit-amit kalian kena penipuan online, jika menggunakan rekening akan lebih mudah untuk melacak pelakunya dibanding menggunakan dompet digital. Karena bisa saja nomor telepon yang terdaftar untuk dompet digital tersebut merupakan milik orang lain maupun identitas orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!